Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Video ini sampai ke kamu, bisa jadi ini perpanjangan tangan Allah untuk kita bersama-sama Hijrah. Kamu sudah punya idol? Yuk temukan di antara sahabat Nabi atau ummul mukminin. Aku Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kamu? Oke. Teman-teman, di tanggal 1 Oktober 2025 ini kita sama-sama bahas tentang upgrade niat. Jadi kan sudah berlalu yaitu 30 hari aku buat konten ini ya. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi upgrading diri sendiri setiap harinya ya, dan bisa ketika aku menyampaikan itu akan menjadi cambukan untuk diriku sendiri untuk melakukannya. Jadi tidak hanya aku melakukan video ini untuk sebagai konten, tapi untuk upgrade diri sendiri teman-teman, untuk cambukan diri sendiri. Baik teman-teman, jadi upgrade niat sejarah ini hijrah itu berarti kita memperkuat atau memurnikan atau meningkatkan kualitas kita dalam proses hijrah atau perubahan menuju kebaikan teman-teman. Jadi ada hadis, fondasi hadis yang terkenal, yaitu yang menyampaikan sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang menghijrah karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita mengupgrade diri dan mengupgrade niat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu upgrade dan meluruskan apa yang kita lakukan. Baik teman-teman, ada 3 yang sudah aku rangkum, yaitu langkah-langkah untuk mengupgrade dan memurnikan niat kita hijrah kembali. Baik, yang pertama, periksa kembali landasan niat atau introspeksi ya. Langkah untuk mengupgrade niat adalah untuk meluruskan dan memurnikan agar murni karena Allah Ta'ala. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya berhijrah? Pastikan jawaban utamanya adalah untuk mencari ridha Allah atau mendekatkan diri kepadanya, serta mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan sangat harus kita waspadai niat-niat sekunder yang bisa merusak niat utama kita teman-teman, yaitu niat yang ingin dipuji atau terlihat baik di mata orang, ria, mencari pasangan hidup yang soleh-solihah saja tanpa memprioritaskan perbaikan diri. Kita memang harus memperbaiki diri teman-teman. Yang selanjutnya itu hanya mengikuti tren atau gaya hidup, ngikuti perkembangan zaman yang banyak hijrah, kita ikut juga hijrah. Itu bagus untuk niat awal, tapi ketika kita sudah di 1 bulan dan kita jalankan dan kita mengikuti tren itu dan tidak memperbaiki introspeksi diri, itu malah menjadi niat-niat yang tidak baik dan bisa jadi kita akan melenceng teman-teman. Jadi luruskan lagi niat-niat secara konsisten dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, bukan karena dunia. Ingat, ketika kita mengejar dunia, Allah akan kasih dunia kita. Tapi ketika kita mengejar akhirat, semoga Allah memberikan dunia kita juga. Amin ya rabbal alamin. Karena niat itu juga teman-teman harus kita perbarui secara berkala. Karena kalau tidak kita perbarui secara berkala, niat itu, hati itu akan lemah teman-teman. Jadi ulangi niat kita setiap hari, terutama sebelum kita melakukan amal kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, melakukan perbuatan, dan harus sering introspeksi diri. Alhamdulillah, oh ini yang kurang, ini yang lebihnya baik. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, memahami mana sejati hijrah. Ya, upgrade niat juga berarti memperluas pendalaman kita dalam proses hijrah itu sendiri. Hijrah dari larangan Allah. Nabi bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Pahami bahwa hijrah sejati adalah meninggalkan segala bentuk maksiat, dosa, dan kebiasaan buruk menuju ketaatan. Masya Allah, semoga kita bisa menjalankannya itu ya teman-teman. Yang kemudian perubahan total atau kafah.
Niatkan perubahan tidak hanya pada satu aspek, misalnya penampilan, atau cara berpakaian, tapi secara keseluruhan atau kafah, meliputi akhlak, ibadah, muamalah, interaksi sosial, dan cara berpikir. Dengan begitu kita memang benar-benar berhijrah secara kafah, teman-teman. Memang ketika kita hijrah di awal itu secara fisik, ya teman-teman, pas secara fisik kita langsung biasanya pakai jilbab naik atas naik ke bawah gitu kan, yang mencekek leher. Sekarang yang model nutup seluruhnya gitu ya kan teman-teman, itu memang secara fisik. Kemudian ketika fisik sudah, mungkin kita bisa langsung pribadi mental gitu teman-teman, supaya bisa secara kafah. Dan ketika sudah dan udah bisa memperbaiki yang buruk-buruknya terlalu berat itu, yang berat-berat, kita perdalam lagi dengan kualitas-kualitas yang lebih baik lagi teman-teman. Yang ketiga, tingkatkan kualitas pelaksanaan niat. Maksudnya sih gimana ya? Karena niat itu teman-teman cerminan dari tindakan dan konsisten yang kita lakukan. Jadi yang pertama, ikhlaskan dalam pelaksanaan. Berusahalah merahasiakan amal kebajikan kita selama bukan ibadah. Wajib yang tampak untuk menghindari ria dan menjaga keikhlasan. Lakukan kebaikan bukan karena ingin dilihat, melainkan karena tanggung jawab sebagai hamba. Jadi usahakan ketika kita melakukan, misalnya aku tuh mengajar nih ya, ikhlas dalam pelaksanaan. Tidak melakukan hal itu jika dilihat sama kepala sekolah atau pengawas, maka pengajaran yang kulakukan itu perfect seperti ujian PPG. Tapi ketika tidak, maka aku akan menilai itu termasuk dari pengurangan nilai ikhlas dalam pelaksanaan. Jadi kita mulai kembali luruskan niat, dan dalam pelaksanaannya itu kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan cuma hanya nanti di ujian PPG saja kita bisa buat kelas kita itu menggunakan beberapa metode membuat kelas itu fun, happy. Ketika lepas itu kita melupakan tanggung jawab kita dan malah males-malesan gitu. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, tawakal dan konsisten istiqomah. Niatkan untuk istiqomah konsisten dalam kebaikan. Bahkan dalam langkah kecil, serahkan hasil perubahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang dapat menguatkan hati. Jadi terus aku benar-benar berusaha untuk melakukan hal kecil-kecil ya, berusaha sama Allah, ya ilmi, berusaha ilmu tambahkan, walaupun memang ya sulit untuk masuk ke dalam otak, tapi tetap usahakan teman-teman, gitulah teman-teman. Tetap tawakal, tetap tetap ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tingkatkan ilmu agama. Niatkan hijrah untuk disertai dengan belajar ilmu agama yang benar, karena amal tanpa ilmu sia-sia. Agar niat dengan tujuan menjadi hamba yang beribadah sesuai dengan sunnah, bukan sekedar mengikuti perasaan atau kebiasaan. Allah. Ini memang benar-benar kita itu melakukan segala sesuatu itu, niat itu karena kita punya ilmu dulu teman-teman. Jadi usahakan ketika melakukan segala sesuatu itu ya, kita cari dulu konsepnya dalam Al-Quran gimana sih ini, atau di dalam Islam tuh gimana konsepnya. Jadi kita bisa paham dan melakukan segala sesuatu itu karena Allah dan karena sunnah-sunnahnya dan karena idol-idol kita teman-teman. Jadi inti dari upgrade niat hijrah adalah memastikan bahwa setiap langkah perubahan yang kita lakukan, besar maupun kecil, sepenuhnya didasari oleh motivasi tunggal, mendapatkan cinta dan keridhaan Allah lillah, dan mengikuti jejak Rasulullah dan mencintai para ummul mukminin atau para sahabat Nabi, yaitu idol kita. Teman-teman, dengan kita mengikuti ummul mukminin atau para sahabat Nabi, semoga kita mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, mungkin apa yang saya sampaikan ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruknya itu karena kekurangan saya dan kebodohan saya dan dari bisikan syaitan yang terkutuk. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.